Demikian pula, ya Allah, beri kemampuan saya datang di masjid, di musola sebelum azan. Itu Allah yang membantu, Pak. Kita nggak mampu, Pak. Ya, makanya setiap ngaji itu saya berangkat dari rumah, ya Allah, saya berangkat ngaji, mudah-mudahan tidak salah. Ngaji ini tidak salah, Pak. Karena ngaji saya bisa salah. Allah yang terus istiqomah, tidak sombong, tidak riak, terus bermanfaat. Itu yang sering saya doakan mulai dari rumah. Jadi kadang-kadang ngaji itu so sombong, iso riak, ya, iso nggak bermanfaat. Jadi kita sendenan kepada Allah. Kenapa? Karena kita makhluk. Jadi kalau Allah sudah membukakan kita siapa saya, siapa Allah, kita faham, itulah namanya ma'rifat. Ya ma'rifat ndek-ndekan, Pak. Ini bapak-bapak itu kan kalau sholat di masjid atau di musola, sholat 5 waktu atau sholat maghrib isya subuh duk nggone musola, kebetulan sakit. Duh, sakit itu kan ibadah kurang, Pak. Gak iso nang musola, kadang-kadang gak iso qobliyah ba'diyah. Jangan merasa ibadahnya kurang, bersedih hati. Bila Allah membukakan ma'rifat kepada kita, contohnya begini, ya Allah, saya ini sakit, ya Allah, yang bikin sakit Engkau, ya Allah, sehingga saya tidak bisa ibadah semacam itu. Orang ini ngerti, Pak, ya, inilah kelemahan saya, karena saya itu makhluk, Engkau pencipta, Engkau Tuhan saya, dibukakan, tahu. Tapi orang yang biasa ke masjid, 5 waktu ke masjid, hanya rutinitas ibadah, gak ngerti siapa Gusti Allah. Ya, siapa kita sebagai hamba, gak ngerti. Itu tidak lebih baik daripada orang yang sakit ibadah ini mendidik tadi, tapi ngerti siapa Allah. Ya, jadi dia itu mengakui kelemahannya karena dia itu bisa sakit, Pak. Yang membuat sakit Allah. Ya, oleh karena itu ngapunten. Ini dengan hikmah ini sering saya terapkan, Pak, udah lama. Ngapunten. Saya setiap ngaji, setiap ke masjid, setiap ke musola, insya Allah sebelum azan sudah sampai. Ya, di mana-mana. Bahkan ada beberapa masjid atau musola itu sing adzan maghrib itu saya. Ya, karena belum ada, Pak. Ya. Nah, ini bukan jangan sampai menganggap inilah saya, inilah kemampuan saya dan seterusnya. Tapi semua itu pertolongan Allah. Contoh begini, contoh. Bapak-bapak kalau bangun malam itu bangun jam berapa? Jam 3 ya. Jam 3 tidur jam 10, kan pantas, Pak, tidur jam 10 lalu bangunnya jam 3. Nah, ini tidurnya jam 1, Pak, apakah bisa bangun jam 3? Bisa, selama kita itu minta kepada Allah, ya Allah, saya mudah-mudahan cepat tidur, bangunkan jam 3, ya Allah. Kita ngerti kita nggak ada kemampuan, Allah yang punya kemampuan. Demikian pula, ya Allah, beri kemampuan saya datang di masjid, di musola sebelum azan. Itu Allah yang membantu, Pak. Kita nggak mampu, Pak. Ya, makanya setiap ngaji itu saya berangkat dari rumah, ya Allah, saya berangkat ngaji, mudah-mudahan tidak salah. Ngaji ini tidak salah, Pak. Karena ngaji saya bisa salah. Allah yang terus istiqomah, tidak sombong, tidak riak, terus bermanfaat. Itu yang sering saya doakan mulai dari rumah. Jadi kadang-kadang ngaji itu so sombong, iso riak, ya, iso nggak bermanfaat. Jadi kita sendenan kepada Allah. Kenapa?
Karena kita makhluk. Jadi kalau Allah sudah membukakan kita siapa saya, siapa Allah, kita faham, itulah namanya ma'rifat. Ya ma'rifat ndek-ndekan, Pak. Ya. Jadi kalau kita masih mengandalkan saya, itu belum apa-apa. Ya. Jadi kita ibadah itu sebenarnya tidak ada apa-apanya, Pak. Dulu pernah saya ceritakan, ngapunten, saya ingatkan lagi, di zaman Bani Israel ada orang yang ibadahnya 500 tahun tanpa maksiat. 500 tahun tanpa maksiat. Sampai malaikat Jibril itu heran. Akhirnya malaikat Jibril disuruh Allah, Bil ngomong ana wong iku. Wong sing ibadah 500 tahun itu tak lebokno swarga karena rahmatku, karena kasih sayangku. Langsung turun menemui orang itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten jenengan? Kula Jibril. Ono apa, Bil? Saya disuruh Allah. Iya, kenapa? Jenengan itu loh mau dimasukkan surga. Iya, mau dimasukkan surga oleh Allah karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Apa yang dikatakan orang itu? Gak keliru tak Gusti Allah ini. Gusti Allah gak keliru tak. Artinya apa? Bil, saya itu masuk surga pantas soalnya ibadah saya itu 500 tahun tidak pernah maksiat kepada Allah. Jadi pantaslah saya itu masuk surga. Akhirnya apa? Allah memerintahkan Jibril, ngene wae Bil, cutaten motone siji, matanya satu diambil, timbangan ambek ibadah 500 tahun. Ternyata berat matanya, Pak, dengan ibadah ini. Sik moto siji, apa maneh moto dua, kuping dan seterusnya, tidak ada apa-apanya. Jadi hadiah kita kepada Allah, yes koyo mau telong lho, Pak. Delok ambek wong Jakarta kono. Biasa hamburger, pizza hut, iki telo, iki apa ya? Ya tapi diterima wae jenenge hadiah. Ya. Nah iki mas-masan sak kilo ganti ini. Allah memberikan karunia-Nya berupa ma'rifat. Jadi nggak pantas ya. Tapi Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada kita semuanya. Ya, jadi kalau kita sudah bisa ma'rifat, itulah kedudukan yang tinggi, Pak. Cuma kita itu masih rutinitas ibadah, itu pun sudah baik. Umumnya kita itu rutinitas di dunia hanya dunia terus, rutinitas kita itu, ya kerja gitu. Jadi tidak ada ibadah. Nah ini sudah rutinitas ibadah sudah baik. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu kepada kita supaya bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.